سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Dewan Komisaris Bank Papua sekaligus penasehat Majelis Ta'lim. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Bank Papua beserta dengan jajarannya. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Hadirin dan hadirat, saudara-saudara sekalian yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas anugerah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat yaitu iman dan Islam yang berada di dalam hati kita semua. Sehingga pada pagi menjelang siang ini kita sama-sama bisa mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, datang bersama untuk menghadiri salah satu kegiatan yang amat penting artinya bagi kita semua, yaitu untuk menghadiri pengajian ataukah menghadiri ta'lim yang insya Allah mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang penuh dengan mubarakah ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila disebut namanya maka kita diperintahkan untuk membaca salawat. Jadi kalau Bapak Ibu mendengarkan namanya Rasulullah disebut, maka usahakan membaca salawat. Karena sekikir-kikirnya dari umatku, kata Rasulullah, yaitu adalah apabila disebut namaku dia tidak mau membaca salawat, kata Rasul. Kita anggap orang yang tidak mau keluarkan zakat adalah orang kikir, betul? Kita anggap orang yang tidak mau bersedekah adalah orang kikir, betul? Kita anggap orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah, kita anggap sebagai orang yang kikir, betul? Tapi ada lagi yang lebih kikir, kata Rasulullah, yaitu adalah apabila disebut namaku, namun dia tidak mau membaca salawat, kata Rasulullah, maka itu adalah orang yang paling kikir, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya setiap kali namanya Rasulullah disebut, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataukah Allahumma salli wa sallim alaihi, ataukah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, ataukah Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim. Ya, jadi salawat itu banyak macamnya. Namun yang lazim yang kita dengar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu yang sering kita dengar. Ya, yang kedua yang sering kita dengar, Allahumma salli wa sallim alaihi. Karena salawat itu adalah doa. Jadi kalau kita membaca salawat berarti kita berdoa. Doakan siapa? Doakan baginda Nabi. Doakan apa? Yang pertama doakan salli, rahmat. Yang kedua doakan salim, keselamatan. Yang ketiga doakan barik, berkah. Jadi kalau ada orang yang membaca salawat untuk Nabi, berarti dia doakan Rasulullah itu rahmat, dia doakan Rasulullah keselamatan, dia doakan untuk Rasulullah berkah. Jadi kita doakan Nabi, Bapak Ibu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa mesti kita mendoakan Nabi? Sedangkan Nabi adalah manusia maksum, betul? Manusia yang sudah dijamin masuk surga, betul?
Tidak sama dengan kita, Pak. Belum ada yang bisa menjamin masuk surga kita, Pak. Tapi kata Rasulullah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ada yang mau masuk surga, Bapak Ibu? Mau masuk surga? Amin. Semua pasti mau masuk surga. Tapi kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa orang yang tidak mau itu? Adalah orang yang tidak mau taat kepada Allah. Berarti dia tidak mau masuk surga. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulai ini saya akan menyampaikan materi, yaitu terkait hal-hal yang penting kita ketahui sebelum kita melaksanakan ibadah salat. Sekaligus ada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita takbiratul ihram. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah salat, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Kalau wudu itu sudah jelas, ya kan? Karena kalau kita tidak wudu berarti kita punya salat itu tidak sah. Kenapa? Sebab wudu itu adalah mengangkat hadas kecil. Jadi wudu itu fungsinya mengangkat hadas kecil, liraf'il hadatsil asgari, untuk mengangkat hadas kecil. Beda dengan mandi wajib. Kalau mandi wajib liraf'il hadatsil akbari, untuk mengangkat hadas besar. Jadi sebelum kita salat, apa yang paling pertama kita lakukan? Wudu. Setelah wudu, yang kedua disunahkan azan. Ya, tapi yang disunahkan azan di sini adalah laki-laki, Pak. Kalau perempuan itu tidak disunahkan azan. Ya, dan memang tidak ada selama ini perempuan yang azan di masjid. Ada? Ada sini perempuan yang pernah azan? Tidak pernah, Pak. Yang azan itu hanyalah laki-laki. Tapi ingat, Bapak Ibu, ketika kita mendapati orang azan di masjid, kemudian pertama kita masuk masjid, ketika mendapati orang azan, usahakan jangan langsung duduk pada waktu itu. Karena ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan ketika kita mendengarkan kumandang azan. Yang pertama apa? Yang pertama, usahakan jangan duduk ketika kita mendengarkan orang azan. Itu orang yang pada saat masuk ke dalam masjid sementara mendapati kumandang azan, jangan duduk. Kecuali kalau sudah terlanjur duduk, ya kan? Tidak usah berdiri lagi. Sebab itu ketika orang azan sudah ada di masjid dari tadi duduk, kemudian orang azan dia berdiri. Tidak perlu berdiri. Yang dimaksud di sini adalah orang yang saat masuk ke dalam masjid, kemudian mendapatkan kumandang azan, maka usahakan jangan duduk. Untuk apa? Menghormati kumandang azan. Yang kedua, usahakan ketika orang azan, jawab azannya. Jawab azannya. Kalau muazin mengatakan Pak Allahu Akbar, apa jawabannya? Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa jawabannya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, apa jawabannya? Hayya 'alal falah, apa jawabannya? As-salatu khairum minan naum, apa jawabannya? Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Itu jawabannya, Pak. Selama ini kan kita tidak tahu. Ya, yang kita tahu hanya sampai hayya 'alal falah saja. La haula wala quwata illa billah. Ketika dikumandangkan azan subuh, as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Bisa ikut, Pak? Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Itu jawabannya, Pak. Jadi kalau sebentar subuh, Pak, sebentar subuh ketika mendengarkan kumandang azan, biasa dengar ya kumandang azan subuh? Biasa. Oh, alhamdulillah. Karena ada orang, Pak, biasa juga tidak dengar azan kumandang subuh. Iya, karena tidur. Kalau mendengarkan kumandang azan subuh, ya, as-salatu khairum minan naum, sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, baru juga baca la ilaha illallah. Setelah kita mendengarkan kumandang azan, ataukah kita sendiri yang azan, maka diusahakan melaksanakan salat sunnah. Banyak salat sunnah bisa kita laksanakan. Ada salat sunnah rawatib, qabliyah, ya kan? Ada salat sunnah, ya, taubat bisa kita laksanakan 2 rakaat. Ada salat sunnah tahiyatul masjid ketika pertama kali masuk ke dalam masjid. Ada salat sunnah wudu ketika basahan wudu kita di lengan kita, di wajah kita masih basah. Maka kita bisa melaksanakan salat sunnah wudu. Selama waktu mencukupi, maka bisa kita laksanakan salat sunnah semua itu. Namun utamakan yaitu adalah salat sunnah rawatibnya. Ya, diutamakan adalah salat sunnah rawatib. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz, seandainya waktu sisa 3 atau 4 menit, manakah yang kita dahulukan? Salat sunnah wudu kah?
Salah sunat tahiyatul masjid kah? Salah sunat taubat kah? Atau salah sunat rawatib? Maka jawabannya adalah salah sunat rawatib. Jadi dahulukan salah sunat rawatibnya. Ya, apalagi kalau salah sunat rawatibnya itu posisinya salah sunat rawatib ya muakkad ya, ataukah salah sunat rawatib yang sangat penting ditekankan, ya maka usahakan salah sunat rawatib yang kita dahulukan daripada salah sunat yang lainnya. Namanya qabliyah kalau sebelum, kalau setelah namanya ba'diyah. Tapi tidak semua salat fardu itu mempunyai ba'diyah. Ingat, tidak semua salat fardu itu mempunyai ba'diyah. Ba'diyah itu setelah asar tidak ada ba'diyahnya. Setelah subuh juga tidak ada ba'diyahnya, Pak. Ya, karena ada orang tidak paham setelah subuh salat sunnah. Pernah Pak terjadi di Masjid Raya? Ya, beberapa hari saya perhatikan setelah salat subuh berdiri salat sunnah. Saya kira orang masbuk Pak, orang terlambat. Ternyata bukan orang terlambat Pak. Saya kira dia salat subuh, ternyata salat sunnah Pak. Ya, beberapa hari saya perhatikan, baru saya pergi datangi dan sampaikan, Pak, nanti besok kalau Bapak sudah salat subuh tidak usah salat sunnah. Kenapa? Sebab tidak ada ya salat sunnah setelah melaksanakan salat subuh. Ya, karena ada orang tidak memahami seperti itu, Pak. Ada orang tidak memahami sehingga dia melaksanakan salat sunnah setelah melaksanakan salat subuh. Tidak semua salat fardu itu mempunyai ba'diyah. Setelah asar tidak ada ba'diyahnya, kemudian setelah subuh juga tidak ada ba'diyahnya. Barulah kita menunggu ya dikumandangkan iqamat. Ketika iqamat dikumandangkan, Bapak Ibu, ini yang perlu diperhatikan ketika iqamat. Kalau tukang iqamat mengatakan seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua sudah harus berdiri. Aturannya begitu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maju ke depan, atur saf. Jadi berdiri, kemudian maju ke depan, atur saf. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Mengatur saf. Lurus dan dirapatkan. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Sudah siap salat, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Imam sisa mengatakan, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Karena banyak di antara kita nanti setelah iqamat baru berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum berdiri, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, masih duduk. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih pencet HP. Hayya 'alas shalah, belum juga berdiri. Hayya 'alal falah, belum juga berdiri, Pak. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah, masih menoleh kiri kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Setelah iqamat baru berdiri, Pak. Semestinya Allahu Akbar, Allahu Akbar sudah langsung berdiri. Karena kalau kita misalnya terlambat berdiri, apalagi setelah iqamat belum berdiri juga, nanti setelah imam takbiratul ihram baru berdiri, maka dianggap sebagai orang malas, Pak. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Mau tahu ayatnya Bapak Ibu? Mau tahu ayatnya? Mau? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Dengar ayat ini. Orang yang terlambat ketika iqamat, ya dikumandangkan pada saat kita mau melaksanakan salat. Ini ayat ini. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Dan ingat, Allah akan balas tipuan orang munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Bagaimana caranya orang munafik menipu Allah? Caranya apabila dia hendak mendirikan ibadah salat, maka dia berdiri dengan cara bermalas-malasan. Kan kita dianggap bermalas-malasan, Pak. Ya kan? Dianggap bermalas-malasan ketika salat sudah kita mau mulai, imam sudah takbiratul ihram, sedangkan kita baru berdiri, maka dianggap bermalas-malasan. Inilah yang dimaksud ini ayatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia hendak mendirikan ibadah salat, mereka berdiri dengan cara bermalas-malasan. Siapakah dia? Dia adalah orang munafik. Orang munafik itu Pak bahaya. Bapak Ibu tahu orang munafik itu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Aspal. Jadi itu aspal Pak bahasa Arab itu. Itu aspal di jalanan Pak. Ya Pak Komisaris, itu bahasa Arab itu Pak. Ya, jadi banyak sebenarnya itu Pak. Bahasa Indonesia yang dibakukan itu
Itu dari bahasa Arab. Mohon maaf, seperti nama-nama di Papua ini. Banyak itu bersumber dari bahasa Arab, Pak. Tapi mungkin banyak orang tidak tahu. Ya, banyak orang tidak tahu. Kan ada sejarahnya pedagang Arab sehingga di Fakfak, Pak, ya ada sejarahnya. Pedagang Arab sehingga di Fakfak. Ya, sehingga banyak di daerah Papua ini itu bersumber dari bahasa Arab, Pak. Mau tahu contohnya? Abi itu kan bahasa Arab, Pak. Abi, bapak. Hamadi itu bahasa Arab, Pak. Hamdan, pujian. Ada di sini bilang nafri. Ada. Itu kan bahasa Arab, nafara, rombongan. Ya, kalau arso saya belum tahu, Pak. Yang ada, Pak, kerong. Itu kerong, Pak, bahasa Arab itu kiram, mulia. Kiram, mulia. Itu bahasa Arab itu, Pak. Bintuni, ada bintuni. Ada anak perempuan, Pak, binti. Anak perempuan binti, ya kan? Apalagi? Ya, ada dibilang taja, ada kebutuhan, Pak. Itu bersumber dari bahasa Arab, Pak. Jadi banyak ya nama-nama di daerah sini bersumber dari bahasa Arab. Termasuk yang di jalanan itu, Pak, aspal. Itu kan bahasa Arab, Pak. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan neraka paling di bawah, asfali. Paling di bawah. Makanya aspal itu di bawah. Aspal kan di bawah, Pak. Bagaimana proses pembuatan aspal itu? Dimasak mendidih, Pak, luar biasa dengan batu bara. Sampai mendidih, ketika mendidih ditumpah di jalanan, ditindis dengan bomak. Ya kan? Dirapikan dengan bomak, Pak. Begitupun nasibnya orang munafik ketika berada di neraka. Jadi nasibnya orang munafik itu seperti dengan aspal. Setelah ditindis dengan bomak, sudah rapi dan sudah siap untuk dipakai, dilewati, maka ditindis lagi dengan mobil motor, Pak, setiap hari. Bukan lagi tiap hari, Pak, setiap saat. Begitulah nasibnya orang munafik. Maka salah satu ciri orang munafik itu adalah idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila dia berdiri dengan cara bermalas-malasan, maka dia melaksanakan salat, dia berdiri dengan cara bermalas-malasan. Makanya tidak boleh kita bermalas-malasan. Jadi kalau iqamat dikumandangkan, langsung berdiri. Ketika kita mau memulai salat, ada doa yang diajarkan oleh Nabi, namanya doa munajat. Bisa ikut doanya. Ini doa diamalkan oleh para ulama kita. Ya, doa ini saya diijazahkan oleh kiai saya untuk diamalkan setiap sebelum melaksanakan ibadah salat. Hari ini saya ijazahkan kepada Bapak Ibu semua. Sebentar Bapak Ibu bisa mengamalkan ini doa sebelum takbiratul ihram. Kan sebelum kita takbirkan ada doa-doa kita baca, termasuk doa pengusir syaitan kita baca, ya kan? Termasuk juga doa munajat ini. Bisa ikut bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ilahi anta maqsudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi Tuhanku, anta maqsudi, engkaulah tujuanku. Kita salat, Pak, tujuannya siapa, Pak? Allah. Kita salat tujuan kita Allah, bukan tujuan yang lain, Pak. Bukan tujuan untuk dipuji, bukan, Pak. Bukan tujuan untuk disanjung-sanjung, bukan, Pak. Bukan tujuan bahwa kita ini sebagai orang saleh dan salihah, bukan, Pak. Akan tetapi tujuan kita beribadah, melaksanakan ibadah salat, yaitu adalah tujuan kita Allah. Tujuan kita Allah, tidak ada yang lain. Kita cari nafkah, tujuannya apa, Pak? Tujuannya apa? Tujuannya Allah, Pak. Ya, maksud kita melaksanakan ibadah kepada Allah, itu tujuannya adalah Allah. Ilahi anta maqsudi. Tuhanku, engkaulah tujuanku. Segala aktivitas yang saya lakukan, ya Allah, di permukaan bumi ini, tiada lain tujuan saya hanya satu, yaitu Engkau, ya Allah. Engkaulah tujuanku. Waridhaka matlubi, dan ridhomu lah yang aku cari. Kita melaksanakan salat, apa yang kita cari? Ridho. Kalau anak-anak ditanya, nak, kenapa salat? Maka jawabannya itu anak mau masuk surga. Tuh, kenapa salat, nak? Mau masuk surga. Itu anak-anak. Anak-anak. Tapi ternyata kita melaksanakan ibadah salat, tujuan kita bukan mau masuk surga. Tujuan kita bukan surga, tapi tujuan kita ridho.
Kenapa ridho? Karena ridho ini adalah tingkatan yang paling tinggi di atas segala-galanya. Surga masih ada di atasnya ridho. Ridho ini apa di bawahnya? Kasih sayang, ampunan, surga, rahmat, berkah. Itu semua di bawahnya ridho. Jadi tujuan kita langsung puncaknya ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah kita sudah dapat, maka semuanya pun kita sudah dapat, termasuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'tini mahabbataka, ya Allah berikanlah kepadamu cintamu dan berikanlah kepadamu ma'rifatmu ya Allah. Jadi sebelum salat Bapak Ibu diamalkan ini doa. Sebelum takbiratul ihram baca ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Insyaallah siap amalkan Bapak Ibu? Siap diamalkan? Ya, insyaallah. Baik, demikian saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Bapak Ustaz yang telah menyampaikan materi pengajian kita di siang hari ini. Selanjutnya, Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya kepada Pak Ustaz. Kami persilakan. Dikoreksi Ustaz, amalan yang pertama kali dihisab Allah nanti di yaumil akhir adalah sholat kita. Manakala sholat kita bagus, maka baik pula amalan lainnya. Sebaliknya, yang saya tanyakan al Ustaz, yang saya amati dan saya melihat sendiri mengenai sholat masbuk. Ya, apabila kita terlambat pada saat sholat berjamaah di masjid besar maupun di musola kami, saya mengamati dan galaulah hati saya. Bagaimana ini sebenarnya yang benar? Nah, si fulan terlambat 1 rakaat di sholat maghrib. Kita tahu maghrib buat 3 rakaat. Nah, pada saat keterlambatannya itu, imam dan seluruh jemaah yang mengikutinya makmum dalam keadaan sujud. Si fulan berdiri tenang, dia menunggu sampai berdiri. Nah, yang saya mau tanyakan, sedianya atau selayaknya seharusnya sesuai tuntunan yang mana? Apakah saya langsung takbiratul ihram, baca doa iftitah pendek kemudian saya langsung mengikuti, ataukah saya menunggu dia bangun? Jika sekiranya itu saya terlambat artinya 1 gerakan, saya hanya ikut langsung ke bawah. Nah, bagaimanakah itu? Mohon maaf, pahalanya seperti apa? Apakah saya mendapatkan pahala sujud saja atau seperti apa? Yang jelas bahwa pada saat kita sholat tidak ada Al-Fatihah kan tidak dianggap. Nah, dia terlambat 1 rakaat maghrib, kan nanti rakaat kedua tak tasyahud, dia ikut tasyahud, dia kan kurang 2 rakaat. Apakah saya bangun itu menambah 2 rakaat ataukah saya menggunakan 2 rakaat dulu baru saya tambahkan dengan 1 rakaat? Seperti itu Al-Ustaz yang saya ingin menanyakan, kegalauan hati saya. Kadang pertanyaan yang mana sih yang benar ini? Begitu Al-Ustaz, itu sakwika atau seperti apa? Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk kesempurnaan sholat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama masbuk, ya kan? Masbuk salat maghrib rakaat pertama. Makmum yang masbuk ini dapati imam sementara sujud. Jadi semestinya makmum yang masbuk ini ketika sudah sampai di masjid mengambil saf, langsung takbiratul ihram, masukkannya di dalam hati Allahu Akbar. Tidak perlu membaca iftitah, tidak perlu membaca Fatihah, tidak perlu baca surah, langsung sujud mengikuti gerakan imam. Kalau kita dapati imam sujud, maka kita sujud. Kalau kita dapati gerakan imam duduk di antara 2 sujud, maka kita langsung duduk di antara 2 sujud. Kalau kita dapati gerakan imam tahiyat, maka kita langsung bertahiyat. Tidak perlu menunggu lagi imamnya berdiri ke atas. Karena memang ada kalanya makmum yang masbuk, dia menunggu dulu imamnya, ya berdiri ke atas baru dia takbiratul ihram. Tidak mesti harus menunggu. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Berarti makmum ini masbuk ataukah ketinggalan 1 rakaat. Yang harus dilakukan makmum yang masbuk ini, setelah takbiratul ihram, ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam sampai imamnya salam kanan, salam kiri, tinggal makmum menambah 1 rakaat sesuai dengan rakaat yang terakhir.
Berarti dia tasyahud berapa kali? 3 kali. Ya, 3 kali tasyahudnya. Karena dia ikuti imam itu di rakaat kedua tasyahud, di rakaat ketiga tasyahud, dan dia menambah rakaat terakhir harus sesuai dengan model rakaat terakhirnya salat maghrib. Berarti 3 kali tasyahud. Tidak masalah. Aturannya memang seperti itu. Nah, jadi intinya makmum tidak perlu menunggu imam berdiri ke atas. Langsung saja apa yang dilakukan oleh imam, itu saja gerakannya imam. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait tentang ibu lupa tahiyat awal. Ya kan? Itu tahiyat awal saya mau tanya kepada Bapak Ibu, hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Namanya sunnah ab'ad. Sunnah dalam sholat itu ada 2. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah yang apabila ditinggalkan di dalam sholat karena lupa. Karena lupa ya. Tinggalkan karena lupa, maka sebaiknya ditempel sujud sahwi. Berapa sunnah ab'ad dalam sholat? Hanya ada 2. Tahiyat awal dengan kunut. Tahiyat awal dengan kunut. Itu abad namanya Pak, sunnah ab'ad. Kalau dia tinggalkan tahiyat awal karena lupa, maka tempel sujud sahwi. Kalau dia tinggalkan kunut karena lupa, tempel sujud sahwi. Itu bagi orang yang kunut. Kalau orang yang tidak kunut, tidak usah sujud sahwi. Kenapa? Karena memang dia tidak kunut. Ya kan? Kita tidak kunut karena lupa. Karena memang kita ini orang kunut. Karena kita orang kunut, kita tidak laksanakan kunut karena lupa, maka ditempel dengan sujud sahwi. 2 saja sunnah ba'at. Ada namanya sunnah hayat. Sunnah hayat artinya sunnah yang apabila kita tinggalkan di dalam salat karena lupa, tidak usah ditempel sujud sahwi. Jadi tidak semua apa yang dilupa dalam salat harus sujud sahwi, tidak mesti. Contohnya, lupa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum baca Fatihah. Itu kan sunnah. Namanya sunnah hayat. Ya, apalagi bersedekap ataukah melipat kedua tangan. Ini kan sunnah, Pak. Jadi melipat tangan dalam salat itu sunnah. Makanya ketika melipat tangan itu di dalam salat ada juga orang tidak lipat tangan. Seperti di Makkah banyak. Di Makkah banyak. Dikira tidak salat, padahal salat, ya kan? Hanya saja dia tidak lipat tangan. Kenapa? Hukumnya sunnah. Kalau orang tidak memahami dia bilang salah ini, tidak ada lipat tangannya. Tapi kalau orang memahami, maka dia mengatakan dia juga benar. Kenapa? Karena memang ada pendapat ulama ada yang tidak lipat tangan. Begitu Pak ya, Bu ya. Jadi ibu kalau misalnya lupa tahiyat awal dari sujud, semestinya duduk tahiyat awal karena lupa, ibu langsung berdiri. Allahu Akbar. Posisi berdirinya sudah sempurna. Apa yang dilakukan? Tidak usah duduk. Nanti posisinya berdiri sempurna, baru ingat. Dalam hatinya mengatakan, astagfirullah, lupa tahiyat awal. Yang dilakukan apa? Tidak usah duduk. Tidak usah duduk. Lanjutkan sholatnya. Sebentar baru tempel sujud sahwi. Kecuali kalau posisinya ibu masih kebanyakan turun daripada naiknya, masih banyak turun daripada naiknya, dari sujud Allah, posisinya masih begini, Allah, begini, ya kan? Masih kebanyakan turunnya nih daripada naiknya, maka boleh duduk kembali. Tapi kalau sudah kebanyakan naiknya daripada turunnya, apalagi sudah posisi berdirinya sempurna, maka tidak usah duduk kembali. Sama kunut. Kunut itu kalau lupa, sami Allahu liman hamidah, semestinya kunut, tapi lupa, langsung sujud, Allahu Akbar, sujud baru ingat, lupa kunut, tidak usah berdiri kunut. Kenapa? Tinggal tempel sujud sahwi. Kecuali kalau masih kebanyakan naiknya daripada turunnya, sami Allahu liman hamidah, lupa kunut, langsung mau sujud, Allah, baru sedikit gerakan turunnya, baru sedikit, masih kebanyakan naiknya Pak, maka boleh berdiri kembali untuk kunut. Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa dipaham? Caranya begitu. Allah, ya silakan. Iya. Nah, biasanya pada sholat, pada sujud terakhir, ada imam yang membaca, dia sujud lama. Sebenarnya tuh apa sih doanya Ustadz? Kemudian saya selaku makmum, saya kan mengikuti imam. Iya, ya. Kemudian pada saat imam bangun, saya punya doa belum selesai Ustadz. Iya, ya. Itu hukumnya apa kalau saya tidak mengikuti imam? Apakah sholat saya itu rusakkah atau bagaimana, seperti apa? Ya, begitu Ustadz. Terima kasih. Jadi doa sujud itu banyak Bu. Bukan hanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya.
Astagfirullah wa ghafirli wa dzunub, itu juga termasuk doa sujud. Ya, jadi doa sujud itu banyak. Bukan hanya pada saat kita membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau misalnya imam itu lama sujud, subhana rabbil a'la wa bihamdi, kita ikut makmum juga sujud. Sudah baca ibu 3 kali, imam belum bangun, kasih cukup 5 kali. Jangan menunggu, makruh hukumnya menunggu dalam sholat. Imam belum bangun, kasih cukup 7 kali. Yang ganjil-ganjil. Tambah lagi bu, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Imam belum bangun, kasih cukup 9 kali. Tambah lagi bu, ya kan? Imam belum bangun, kasih cukup 11 kali. Sudah baca 11 kali, imam belum bangun, kasih cukup 13 kali. Ya kan? Yang ganjil-ganjil pak. Kita sudah baca 13 kali pak, imamnya belum bangun. Coba periksa, sama tahu pingsan imamnya. Sebaliknya Ustaz. Sebaliknya Ustaz, imamnya sudah saya masih sujud saja belum selesai. Makruh hukumnya. Makruh. Jadi makmum itu harus mengikuti imam, karena imam itu diangkat untuk diikuti. Pemimpin diangkat untuk diikuti. Jadi imam diangkat untuk diikuti. Jadi kalau ada makmum yang tidak ikut kepada imamnya, makruh hukumnya. Bisa-bisa batal sholatnya. Bagaimana caranya batal sholatnya? Lewat rukunnya 2. Contoh, lewat rukunnya 2 bu. Imam ruku, makmumnya ruku, Allahu Akbar. Imam itidal, sami Allahu liman hamidah, makmumnya belum itidal, masih ruku, ya kan? Sampai imamnya sujud, Allahu Akbar, makmumnya baru itidal, batal sholatnya. Kenapa? Sebab lewat 2 rukun. Lewat 2 rukun. Makanya makmum itu menyesuaikan apa yang dilakukan oleh imam. Yang penting imamnya bijak, karena ada juga imam kejili-jili. Ada juga imam pak, deh kencangnya luar biasa, setengah mati makmum di belakang mengejar pak, apalagi orang tua yang asam urat, rematik dan sebagainya, setengah mati kasih kejar. Kenapa? Kencang sekali imamnya. Begitu ya kan, makanya menjadi imam itu harus menjadi imam yang bijak. Ada juga imam lama pak, ya ada imam terlalu cepat, ada juga imam lama. Kalau pimpin sholat rakaat pertama setelah baca Fatihah 3 lembar surah dia baca, bergetar lututnya runtuh di belakang, setengah mati kasih orang tua berkeringat. Rakaat kedua 3 lembar lagi, lari jamaahnya. Imamnya memberi salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, balik ke belakang, sisa 1 orang. Imamnya bilang, kemana semua? Katanya lari pak imam. Kau kenapa tidak lari? Saya pegang kuncinya masjid. Ternyata tinggal itu tukang pegang kunci masjid. Ya tunggu ya mau selesai, karena kalau dia pulang juga tidak ada yang kunci masjid. Gitu ya. Jadi imam syaratnya Baik. 1, 2, 3 dan seterusnya. Baik. Jadi imam itu tidak gampang. Jadi imam itu tidak gampang. Kalau ada orang tidak biasa jadi imam, kemudian didorong jadi imam, apalagi salat maghrib isya subuh, yang bersuara biasa salah baca bu. Apalagi kalau dia baca surah Al-Kafirun, tidak mau habis. Wala na'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abudu wala na'budu ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abudu wala ana 'abidu. Dibilang dalam hati, kenapa tidak mau habis ini? Ternyata karena tidak baca lakum dinukum waliyadin. Ada juga kasus baca Al-Kautsar ayat ketiga tidak ada apa sambungannya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna, terdiam sejenak. Dia bilang inna apa ini? Karena banyak inna dalam Al-Quran. Ulang lagi, inna, tidak ada apa semuanya. Kalau saya langsung ruku ini lain juga karena tidak habis. Ulang lagi, inna, tidak ada apa semuanya. Terpaksa temannya sambung di belakang, karena temannya juga tidak pernah mengaji, dia salah sambung juga. Inna lillahi wa inna. Caranya begitu bu ya. Jadi tidak gampang. Terus syaratnya jadi imam apa? 1. Salah jadi imam ini, Pak, 1. Yang paling bagus bacaannya. Yang paling bagus bacaan. Ini yang pertama ini. Kalau ada orang paling bagus bacanya, itu yang pantas jadi imam. Ya, sekalipun dia lebih muda. Sebentar masalah umur. Ini yang paling bagus bacaannya. Jadi bapak-bapak ini bukan hanya bapak-bapak, ibu-ibu juga, kalau bisa ada 1 waktu untuk belajar Al-Quran.
Ya, belajar tajwid, belajar fasahah Pak. Kalau Bapak Ibu di sini mau diajar tentang tajwid boleh. Ada saya punya metode, namanya metode qiraah. Insya Allah cepat faham tajwid dan cara penyebutannya. Saya sudah berbagai, saya ajar termasuk di Polda, di Bank Indonesia, kemudian di Bank Mandiri, banyak sudah ajar, sudah banyak kita ajar ke bank. Kita ajar untuk tentang tajwid ini. Yang paling bagus bacanya. Kenapa paling bagus bacanya? Karena Quran itu salah sebut sedikit lain artinya. Ya, baca ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi kalau soalnya diganti menjadi sin, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke piting yang lurus. Ke piting lurus. Ada juga Pak ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan kantor polisi. Begitu. Yang kedua, syaratnya menjadi imam apa? Yang faham tentang ilmu fikih salat. Ilmu fikih. Mulai dari istinja faham, wudu faham, mandi faham, tayamum faham, apalagi tentang sholat. Seperti tadi Pak, permasalahan masbuk atau permasalahan keliru di dalam sholat, permasalahan lupa dalam sholat. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu ini, seandainya ada imam lupa tahiyat awal, ada imam lupa tahiyat awal ya, langsung berdiri, Allahu Akbar, otomatis makmum di belakang menegur. Apa tegurannya makmum Pak? Subhanallah. Teriak makmumnya di belakang, Subhanallah. Imam belum duduk, Subhanallah. Ya, apa yang harus dilakukan imam Pak? Bertahan berdiri atau duduk? Ini makmumnya ini menegur ini, Subhanallah. Apa yang dilakukan imam? Apa? Bertahan berdiri ataukah dia duduk? Kalau orang faham fikih, maka dia bertahan berdiri. Kenapa? Karena sudah masuk rukun berdiri. Iya. Tapi kalau makmum, imam yang tidak faham, baru satu kali jamaahnya bilang, Subhanallah, duduk kembali. Kenapa tidak paham? Ya kan? Berdiri, Allahu Akbar, tegur jamaahnya, Subhanallah, duduk kembali. Kenapa? Karena tidak paham. Makanya harus paham fikih. Yang ketiga apa? Yang paling tua usianya. Syaratnya imam itu 3. Yang paling bagus bacaannya, yang faham ilmu fikih, utamanya fikih sholat. Kemudian yang ketiga, yang paling tua usianya. Usia itu nomor 3. Yang pertama apa? Yang paling bagus bacaannya. Kalau ada orang muda dan orang tua, yang muda bagus bacaannya daripada yang tua, maka yang pantas jadi imam yang muda. Ya, tapi lebih bagus lagi kalau sudah tua dan bagus bacaannya, seperti beliau. Gitu ya syaratnya jadi imam. Jadi bapak-bapak nanti setelah belajar Quran tidak usah pakai dorong-dorong lagi. Apalagi kalau beliau banyak kesibukan di luar, tak usah dorong-dorong lagi. Oke, seperti itu Ibu ya. Kayaknya baru satu yang bertanya nih. Yang lain-lain belum. Silakan. Jadi imam di saat itu mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak bertanya, saya hanya menghitung saja yang jemaah. Soalnya itu jumlahnya 23. Menurut Bapak. Tadi yang Soleha. Jadi ya hitung 46 ya. Gitu. Harapkan kalau demikian berikutnya nanti naik lagi. Jumlahnya gitu. Peserta jangan berkurang terus. Kedua, tadi pagi memang belum datang. Maksudnya kenapa saya ambil belum? Saya mau lihat dan ruangan. Ada patung-patung kan tidak? Iya. Gambar. Gambar-gambar ada patung-patung ada tidak? Karena ini majelis ilmu. Kalau ada patung, mulai patung Yesus saya taruh kaki, terus mereka mau tidak ada patung saya. Betul. Itu masalahnya. Iya. Jadi saya setiap pengajian kalau di Bank Papua itu saya masuk, saya lihat dia perhatikan. Ini kamu punya atas ini meja-meja ini. Kalau ada patung belakang kita patung taruh. Karena ini kalau mau jadi ilmu. Iya betul. Saya itu poinnya. Jadi makanya saya kalau tidak saya kalau komunikasi pendidikan lagi masuk di tempat nanti kalau giliran berikutnya di Bank bercabang apa itu. Kalau ada patung-patung kan kita jauh-jauh taruh belakang. Nanti setelah selesai profesi mereka. Saya kira dari saya cuma itu poin. Kalau yang soleh berapa tadi Pak Komisaris? Yang soleh berapa?
23, yang solehah 24. Ya, yang antara pokoknya Saya kira tidak ada lebih satu. Kalau umpamanya yang soleha 24, yang soleh 23, berarti yang Ada lebih satu. ada lebih satu. Ada lebih satu. Ada dua. Tapi memang ada begini, ada kisah-kisah ini menarik. Ini kalau sholat itu berkaitan sholat, tapi ini berkaitan dengan MTQ. Setiap tahun itu bulan puasa itu bulan Ramadan itu ada MTQ, pertandingan antar pengajian. Guru apa ini? Teman-teman pengajian di kampung. Jadi ya sudah, ini satu ini gurunya kita punya gurunya keras sekali orangnya. Bapak abah Pak Soal punya abah, apa itu selalu dia pakai rotan di luar, salat dulu tetap ada. Nah jadi karena saking takutnya terus yang satu naik ngaji gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa Alam tara kaifa Alam tara kaifa Ada E-nya, Pak. Ada E-nya. Oke, itu kan tadi berkaitan sholat, toh. Oh iya, betul. Ada juga berkaitan dengan MTQ mengaji. Oke, ada mau ini lanjut lagi. Ada ya, Bu. Ada. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyambung yang tadi terkait sholat, kita cerita yang di musola kami itu. Kebetulan musola kan terbatas nih untuk Sholat. Ya, sudah ada staf perempuan sendiri. ya, Namun memang tidak ada gejala antara ya. pria dan wanita. Sutra. Namun kalau sudah penuh itu kadang yang bapak-bapak ini sudah terlambat, gabung lagi stafnya wanita. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ada siapa yang Sementara jadi soleha dulu. kenapa kok tidak lapor saya? Kalau lapor saya tunggu tuh. Jadi kalau misalnya ada jamaah berikutnya lagi, kan bisa, Pak. Bisa mungkin beberapa kali berjamaah. Mungkin karena tempat terbatas, sebaiknya menunggu, sambil menunggu teman-teman yang lain juga membuat jamaah berikutnya lagi. Ya, jadi per kloter lah. Ya, kloter pertama selesai, kemudian masuk lagi berikutnya kloter kedua. Ya kan? Jadi tidak perlu kita gabung dengan safnya, safnya perempuan. Ya, takutnya nanti ada kesalahpahaman. Kecuali kalau darurat, seperti misalnya Makkah Madinah. Itu di Makkah kan kadang kita laki-laki perempuan itu gabung. Contoh di tempat sa'i, itu di tempat sa'i antara Safa dengan Marwah. Ketika kita pada waktu sa'i antara Safa dengan Marwah, belum selesai sa'i kita, ya kita sudah mau sholat. Kalau azan kan masih jalan kalau azan. Kalau qamat itu sudah stop. Di mana kita berada maka kita stop di situ. Jadi kadang kita bercampur laki-laki dengan perempuan. Kadang perempuan di depan, laki-laki belakang, perempuan lagi di berikutnya laki-laki lagi. Kadang kita bercampur seperti itu. Kenapa? Sebab itu darurat. Ya, dan tidak mungkin juga kita mau membuat jamaah berikutnya. Kenapa? Karena tempat di situ luas. Ya kan, hanya saja situasi kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi kalau kita di Indonesia masih bisa diatur, masih bisa diatur, membuat lagi jamaah berikutnya, ya kan? Nanti setelah kloter pertama selesai sholat, baru berikutnya lagi. Jadi ini tidak perlu lagi berulang lagi, ya, karena kalau berulang lagi takutnya sudah dapat tunggu nanti dari Pak Komisaris. Tapi saya mau tanya dulu, kira-kira Pak Rusli kah yang datang gabung ya? Yang datang Pak Rusli yang gabung itu. Pak Komut jadi imam, jadi kita tidak kasih tahu. Oke. Lanjut. Baik, seperti itu ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya, langsung dari ceritanya terkait kondisi sholat kita. Sholat kita sangat kecil Ustaz, terutama pada saat waktu sholat maghrib. Nanti amati kebiasaan kita selesai sholat maghrib lanjut dengan zikir. Ya, wirid. Iya, zikir dan wirid lama waktu. Nah, teman-teman yang terlambat, ada tidak terlambat, tapi sudah full, jadi mereka antri di luar. Tapi setelah sholat lanjut dengan zikir dan wirid. Waktunya hampir habis maghrib. Itu kira-kira gimana Ustaz? Kira-kira ke depan bagaimana supaya teman-teman yang sholat juga jangan sampai tidak kesebangan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang harus dilakukan Pak yang kloter pertama ini, kalau misalnya bertahap Pak ya, kloter pertama ini setelah salam langsung berdoa Pak. Langsung berdoa. Itu pun doanya tidak usah terlalu panjang. Ya langsung berdoa supaya apa? Supaya teman-teman berikutnya ini ya bisa lagi untuk masuk melaksanakan ibadah sholat. Apalagi antara maghrib dengan isya kan mepet waktunya Pak, sempit waktunya. Ya jadi sebaiknya teman-teman yang di kloter pertama tidak perlu baca wirid Pak. Ya karena situasi dan kondisinya memang membuat seperti itu. Kecuali memang misalnya ada ruang sholat yang lain di sini disiapkan, ya tidak masalah kita baca wirid kalau luas ya kan, dan masih ada tempat untuk melaksanakan sholat bagi orang-orang yang terlambat. Tapi kalau misalnya antri seperti itu, maka yang kloter pertama tidak perlu membaca wirid. Ya, maka lebih penting orang yang berikutnya sholat ini Pak daripada kita membaca wirid. Karena membaca wirid itu bukan wajib hukumnya, langsung saja berdoa. Ya, setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung berdoa. Setelah berdoa keluar, maka berikutnya lagi yang masuk. Ya, jadi harus saling memahami Pak. Saling memahami, jangan sampai orang terlambat melaksanakan sholat gara-gara wirid yang kita baca. Sedangkan wirid itu kan tidak wajib, lebih wajib sholatnya mereka ini, yang antri ini kasihan. Ya kan? Lebih wajib dibandingkan dengan wirid yang kita baca. Itu wirid Pak bisa dibaca di luar, bisa dibaca di ruang kerja. Itu wiridnya Pak bisa dibaca. Ya kalau situasi dan kondisinya seperti itu. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi langsung saja berdoa. Ya jadi ini pengertian saja dari kloter pertama. Allahu a'lam bishawab. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan perjumpaan dan kegiatan kita laksanakan pada siang hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian akhirul kalam, minallahil musta'an wal hitiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.